Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana habibana Muhammadar Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'buduhu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin. Hadirin yang dimuliakan, seluruh manusia yang ada di dunia ini, siapapun saja, hanyalah hamba-hamba Allah, tidak punya apa-apa. Nasibnya sekarang, nanti semua ditentukan oleh Allah. Maka tidak ada orang yang akan selamat di dunia ini kecuali orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah. Apa gunanya kita punya hubungan baik dengan seluruh makhluk, tetapi Allah murka kepada kita? Apa manfaatnya kalau kita ini punya dunia dengan segala isinya, sedangkan Allah pemilik dunia ini tidak ridho dengan kita? Tanamkan di dalam hati, hanya dalam ridho Allah lah keselamatan kita, keberuntungan kita, kesuksesan kita. Siapa saja kita ini, di mana saja, dunia maupun akhirat. Hadirin muliakan, seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah dalam perjalanan menuju akhirat. Tambah hari tambah dekat kepada akhirat, tambah dekat kepada akhirat. Orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa memikirkan akhiratnya. Semua tindakan yang tidak didasari pertimbangan keuntungan akhirat, akhirnya kita menyesal. Jadikan pertimbangan utama adalah kepentingan akhirat. Jangan kepentingan-kepentingan dunia yang kita jadikan pertimbangan. Karena dunia ini semuanya akan kita tinggalkan sebentar lagi. Kalau tidak besok, ya lusa. Kalau tidak sehari lagi, 2 hari lagi. Kalau tidak sebentar lagi, ya beberapa saat nanti. Dunia semua akan kita tinggalkan, semua kita tinggalkan. Rumah kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, kampung kita tinggalkan, negeri kita tinggalkan. Kita akan pindah ke negeri yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu negeri akhirat selama-lamanya. Orang yang mulia adalah orang yang mulia di akhirat. Orang yang hina adalah orang yang hina di akhirat. Hadirin muliakan, tanamkan betul dalam hati, tanpa ada ragu sedikit pun, tidak ada keberuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah dan memikirkan negeri akhirat. Tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah dan lalai dengan negeri yang akan kita tempati itu, yaitu negeri akhirat. Hadirin muliakan, hari Jumat yang mulia inilah waktunya kita memperbaharui niat kita dan tekad kita. Mau cari apa di dunia ini kita ini? Mau cari sawah yang luas, rumah yang mewah,
jabatan yang tinggi. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari bagaimana kita meninggalkan dunia ini dapat ridha Allah. Yang kita cari di dunia ini adalah bagaimana kita mendapatkan pahala dari Allah, kemudian layak masuk di dalam surga Allah. Siapa yang punya cita-cita yang lain, itu menunjukkan kebodohannya saja. Yang satu saat dia akan menyesal, menggigit jarinya ketika dunia telah hancur, ketika dunia sudah ditinggalkan. Apakah kebanggaan orang dunia itu ada manfaatnya? Tidak ada sama sekali. Justru kebanggaan orang dunia ini akhirnya menjadi penyesalan. Hadirin Allah Ta'ala, berapa umur yang telah berlalu tanpa kita gunakan untuk taat kepada Allah. Berapa masa telah berlalu tidak kita gunakan untuk mikirkan akhirat kita. Apakah belum waktunya kita bertaubat dengan sebenar-benarnya? Ini bukan kepentingan orang, kepentingan diri kita masing-masing. Ini bukan urusan orang, ini urusan diri kita masing-masing. Kita akan menghadap kepada Allah masing-masing. Satu persatu akan menghadap kepada Allah, kemudian akan ditanya mengenai amal kita oleh Allah. Sedangkan Allah sudah lebih tahu segala-galanya. Maka semalakan ta'ala waktunya kita menyingsingkan lengan baju kita, cancut tali wondo, taubat kepada Allah. Kita singkirkan semua perkara-perkara yang mengganggu kita untuk memikirkan akhirat. Seorang sahabat sholat di kebunnya. Di tengah-tengah sholat, beliau melihat kebunnya yang begitu indah sehingga lupa rakaat sholat. Maka beliau telah marah. Kebun saya mengganggu hubungan saya dengan Allah, tak buang kebun saya. Inilah orang yang tahu harganya hubungan kepada Allah. Apa artinya sebuah kebun? Apa harganya sebuah sawah kalau mengganggu urusan akhirat kita? Kalau mengganggu urusan kita dengan Allah, maka subhanahu wa ta'ala, ini sekarang belum terlambat. Inilah waktunya sekarang untuk kita bertaubat. Waktunya sekarang untuk nambal kekurangan-kekurangan kita yang telah lalu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله ملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وأد الدين عن المدينين واكفنا شر أعدائنا أعداء الدين واكفنا شر نفوسنا الأمارة بالسوء اللهم اكفنا كل شر اكفنا كل شر اكفنا كل شر اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والزناكة والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويخربون بيوتك وبيوت المسلمين وينشرون الفواحش في مشارق الأرض برها بحرها اللهم عليك بهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم عليك بصناديدهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بأشدائهم على الإسلام والمسلمين اللهم عليك بأشدائهم على الإسلام والمسلمين اللهم دمر ديارهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم انزل عليهم عذابك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوفهم اسمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين اللهم ألهمهم الحكمة والإيمان ثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.